Ya, Mabes Polri menyatakan ada 20 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Myanmar akan segera dipulangkan pada Selasa besok. Lalu bagaimana sebenarnya perkembangannya? Kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Kejahatan Internasional Sat NCB Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri, Kombes Pol Audi Latuheru. Selamat malam, Pak Audi. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Audi mungkin sebagai pembuka, boleh dijelaskan kepada kami bagaimana kemudian perkembangan koordinasi dengan Barreskrim, ada juga Kementerian Luar Negeri, kalau kita bicara pemulangan WNI korban TPPO dari Myanmar? Ya, makasih Mbak. Jadi sejak awalnya kasus ini kemudian menjadi viral, itu langsung menjadi perhatian pimpinan, khususnya Kepala Divisi Hubungan Internasional, Pak Jenderal Krisnamurti, langsung memerintahkan kami langsung sebagai Kepala Bagian Kejahatan Internasional untuk berikan dukungan maksimal kepada tim Barreskrim yang akan melakukan pemeriksaan para korban di Myanmar maupun di Bangkok. Yang kemudian kita ketahui bahwa atas kepolisian kita di Bangkok itu Kombes Endon kemudian membantu untuk menjemput para PMI kita atau warga kita yang di Myanmar datang ke Bangkok. Demikian. Oke. Kemudian kami bersama dengan tim Barreskrim, ya, kita fasilitasi mereka, kita koordinasikan dengan kepolisian Thailand untuk melakukan pemeriksaan di KBRI kita di Bangkok. Baik, artinya rencana pemulangan yang diagendakan akan berlangsung pada hari Selasa ini masih sesuai dengan rencana ya Pak ya? Informasi terakhir, mungkin itu bukan ranah saya, mungkin KBRI, tapi mendengar informasi terakhir bahwa masih dalam proses karena ada beberapa yang masih harus melewati beberapa tahapan-tahapan untuk pemulangannya. Karena kita ketahui bahwa di mata pemerintah Thailand bahwa warga kita ini kan merupakan overstayer gitu, jadi sedang dikoordinasikan oleh KBRI. Baik, gitu. Pak Audi, kita bicara bagaimana kemudian dugaan TPPO di tingkat internasional ini bukan kali pertama terjadi. Kalau melihat dari kondisinya, ideal tidaknya tim yang tersebar begitu ya untuk bisa menangani kasus seperti ini, apa kemudian sebenarnya Pak yang menjadi tantangan dan masalah yang dihadapi ketika berhadapan dengan kasus TPPO di tingkat mancanegara atau luar negeri seperti yang terjadi ini? Ya, jadi sebetulnya kan sebelum mereka itu dinyatakan sebagai korban TPPO, itu kan masuknya ke negara tujuan mereka kebanyakan secara legal ya. Seperti contohnya yang di Myanmar, itu mereka masuk lewat Bangkok, Thailand dengan visa kunjungan biasa, yang kemudian akhirnya mereka masuk ke daerah Myanmar secara ilegal. Bahkan kedutaan kita pun tidak mengetahui perjalanan itu, gitu. Dan itu terjadi di beberapa negara mungkin seperti itu, gitu. Sehingga itu akan sangat menyulitkan ketika tiba-tiba nanti kemudian mereka dinyatakan sebagai korban TPPO, baru kami baru tahu dari pihak pemerintah juga baru kemudian, oh ternyata mereka menjadi korban TPPO. Baik, artinya legalisasi dari perjalanan ini menjadi satu hal yang sangat krusial ya Pak ya. Kembali ditegaskan dengan contoh kasus yang terjadi begitu. Iya betul, kan kita ketahui bahwa mungkin memang banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa perjalanan mereka ke luar negeri sebetulnya tujuannya sudah tidak legal, sudah ilegal. Tentunya mereka ke luar negeri kan sudah berencana akan bekerja, gitu. Mereka tidak tahu bahwa untuk bekerja ke luar negeri itu harus seperti apa, sehingga mereka ikut saja ke luar negeri, berangkat dengan cara legal. Mereka dijanjikan akan diberikan visa kerja di kemudian hari, ya ternyata akhirnya selama berbulan-bulan mereka bekerja
Mhm. dengan status yang ilegal tentunya. Baik, Pak Audi, sejauh ini kalau koordinasi dengan lagi-lagi Kementerian Luar Negeri maupun Barreskrim, ketika kita bicara kasus seperti ini menjadi satu hal yang juga sulit untuk diberantas ya Pak ya. Seberapa kuat kalau kita bicara kekuatan dari jaringan TPPO yang terjadi di tingkat internasional ini Pak, dan koordinasinya tuh seperti apa sih Pak antara negara Indonesia dengan negara-negara yang biasanya juga menjadi lokasi-lokasi terjadinya TPPO ini? Iya, yang pasti kalau koordinasi kami tentunya dengan jaringan yang sudah ada, dengan baik dari jalur Interpol maupun hubungan kerjasama polis to polis, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya TPPO ini. Tapi kita harus tahu bahwa keinginan dari sebagian warga kita yang ingin mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan perbaikan ekonomi, itu juga sangat sangat kuat ya, sehingga faktor itu akan menjadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian membawa mereka ke luar negeri. Nah, tadi seperti saya sampaikan di depan, bahwa awalnya kita tidak tahu bahwa itu mereka ke sana akan menjadi korban penjualan orang tersebut. Mhm. Ketika sudah meledak kasusnya, baru kemudian kita usut. Nah, ketika mereka masuk ke sana kan legal, jadi tidak terpantau bahwa itu mereka adalah korban TPPO. Nah, itu yang Baik. menjadi tentunya faktor yang cukup menyulitkan untuk penanganan kasus-kasus semacam ini. Baik, baik, baik. Kita akan simak terus nanti perkembangannya seperti apa hasil koordinasi dari pihak kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan juga aparat terkait. Terima kasih banyak kepada Kombes Pol Audi Latuheru sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Baik.